Ahoy Sobat Tuah, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini, tim Arbasman TV mengajak Sobat Tuah semua untuk berkunjung ke pesantren Asy-Syafi'iyah Medan. Tonton video ini sampai selesai ya Sobat Tuah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahoy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tuah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Alang Tuah di channel Arbasman TV, channel yang membahas tentang budaya, agama, kuliner, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke sebuah pesantren yang cukup unik. Mengapa saya bilang unik? Pesantren ini terletak di sebuah desa yang terletak di tengah-tengah kota. Alhamdulillah, kita sudah berada bersama pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, yaitu Al-Ustadz Rajali M. Nur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustadz, ada yang mau kami tanyakan di sini Ustadz. Kenapa pesantren ini didirikan di satu kampung lah, kita bilang kok bahasa Melayu, satu kampung yang terletak di tengah-tengah kota. Nah, kapan kira-kira didirikan pesantren ini Ustadz? Oke. Jadi yang pertama dulu, kenapa didirikan pesantren ini di tempat yang agak sunyi, sepi? Karena dalam belajar itu memerlukan keheningan dan ketenangan. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi apa tadi? Kapan didirikannya? Oh, didirikan itu tahun 2015. Disitulah peletakan batu pertama. Dan kami mengundang muspika yang ada. Dari pihak kecamatan hadir, dua orang lurah Tanah 600 dan Kelurahan Rengas Pulau juga hadir. Bahkan MUI tingkat 2, yaitu Al-Ustadz Adiansah juga hadir. Nah, lokasi pesantren ini seperti Ustadz katakan tadi, bahwasanya 2 kelurahan atau 2 kepala daerah lah, kita bilang lurah kan gitu, hadir. Letak pesantren ini sebetulnya di kelurahan apa ini Ustadz? Nah, sebenarnya terletak di Kelurahan Rengas Pulau. Rengas Pulau. Cuman berdekatan dengan Tanah 600. Mungkin Bapak Camat meminta kesediaan kepala-kepala daerah itu, sehingga mereka hadir pada ketika itu. Iya, ya. Yang tadi seperti Ustadz katakan bahwasanya pesantren ini peletakan batu pertamanya tadi ialah tahun 2015. 2015. Pesantren ini sudah berapa tahun berjalan? Dari sebelum 2015 itu sudah dimulai pembelajaran. Oh, sudah ada kegiatan belajar mengajar. Cuma kami numpang di Masjid Ar-Rahman. Oh, di masjid yang terletak di depan pesantrennya. Situlah dulu kami sebelum ada bangunan. Karena semakin hari bertambah murid. Nah, kami cari waktu, itulah tahun 2015 itulah kami peletakan batu pertama hingga saat ini ya Ustadz. Saat ini. Nah, nama pesantrennya agak unik nih Ustadz. Iya. Nama pesantren ini adalah Pesantren Asy-Syafi'iyah. Mengapa diberi nama Asy-Syafi'iyah Ustadz? Begini. Dulu dari mulai saya mengaji di tingkat Ibtidaiyah Al-Wasliyah Titipapan. Memang rumah saya tuh di situ. Daerah di sebelah Masjid Al-Abrar Titipapan. Al-Abrar Titipapan. Jadi dari mulai di situ sampai jenjang saya PGA, selesai dari PGA Labuan Deli, sambung terus ke pesantren Miftahul Huda Manunjaya Tasikmalaya, yang dipimpin oleh Kiai Haji Khair Afandi. Kalau di sana dipanggil Wa'ajengan. Kitab-kitab fikih itu semuanya bermazhab Syafi'i. Jadi begitu ada rencana saya ingin buat pesantren, saya ada melihat di Jakarta pesantren Asy-Syafi'iyah.
oh kalau di Jakarta ada As-Safiyah Jakarta, apa salahnya kalau di Medan bikin As-Safiyah Medan? Nah, dan memang kita bermazhab Syafi'i. Nah, makanya disebutkanlah nama itu. Dengan kata lain boleh dibilang ya Sobat Tuah dimanapun Anda berada, pesantren Asy-Syafi'iyah ini mengajarkan, pesantren yang mengajarkan tentang mazhab Asy-Syafi'iyah. Iya. Nah, jadi ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren ini berhubungan dengan mazhab Asy-Syafi'iyah tersebut ya. Iya, Dan itu juga menjadi motivasi Ustadz ya mendirikan pesantren tadi ya. Iya. Sebenarnya keinginan kita itu memang kalau dapat itu di Jalan Medan Belawan bersebelahan dengan Masjid Al-Abrar tempat kita. Berhubung tanah itu tidak sulit untuk mencarinya, yang ada cuma di sini. Nah, makanya kita pun sudahlah, nggak jauh kali dari tempat kelahiran kita. Betul. Dan satu informasi bagi Sobat Tuah dimanapun Anda berada, bahwasanya Al-Ustadz kita ini, Ustadz Raja Ali M. Nur ini ialah orang Melayu juga, kan gitu kan Ustadz kan? Nah, salah satu puak Melayu yang berdomisili lama di Titipapan nih. Iya. Nah, jadi mungkin tujuan Ustadz mendirikan pesantren di kampung, kita tahulah Kampung Jambur kan namanya. Iya. Kalau Kampung Jambur ini kan mayoritas Melayu ya Ustadz ya. Iya. Nah, jadi secara tidak langsung Ustadz ini mendirikan pesantren di tengah-tengah komunitas atau mayoritas orang Melayu dengan harapan ya Ustadz ya. Iya. Dengan harapan anak-anak Melayu itu untuk belajar Mendalami agama Islam, karena apapun ceritanya Melayu itu adalah Islam ya Ustaz, identik dengan Islam. Identik dengan Islam. Bahkan kalau kata guru-guru kita, kalau orang non Muslim masuk Islam itu dibilang masuk Melayu. Masuk Melayu ya Ustaz ya. Kebetulan guru-guru kita yang di Medan sini, Tuan Syahsan Maksum. Betul. Tapi saya tak sempat belajar sama muridnya, Tuan Arifin Isa, orang Labuan Deli. Orang Labuhan. Nah, jadi kebanyakan guru-guru saya itu seperti Lebay Basar yang di Kampung Besar itu juga orang Melayu. Nah, jadi menyambung lidah ulama inilah, perjuangan ulama inilah. Jangan sampai masyarakat Melayu ini kelangkaan ulama gitu. Iya. Itulah yang sekarang sedang kita kalau bahasa sedang dikader. Dikader lah gitu. Mencari kader-kader ya. Nah, untuk adalah penerus ulama Melayu ini. Iya. Jadi minumlah saya dulu ya. Oh, silakan Ustaz ya. Kalau nggak sama minum lah. Iya betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang sesuatu hal yang tak terduga juga untuk saya. Kenapa ya kan? gitu Ustaz? Artinya kami ini memang ya berdirinya ini apa adanya lah. Kita mau bikin brosur besar, sementara tenaga pembantu saya belum banyak, dan lahan juga belum begitu besar. Jadi terpaksa dari mulut ke mulut sajalah. Gitu. Iya. Nah, berbicara tentang lahan, gitu, Ustaz. Ya. Kalau boleh kami tahu, lahan pesantren ini luasnya berapa Ustaz? Untuk saat ini? 2,5 rantai. 2,5 rantai ya? Iya, sekitar itulah yang ada. Iya, nah saya penasaran Ustaz. Masjid yang di depan pesantren Ustaz katakan tadi, sebelum berdirinya pesantren ini, murid-murid dari pesantren Asy-Syafi'iyah itu belajar di Masjid Ar-Rahman ini. Nah, masjid ini memang sudah ada di sini, mengingat ini adalah komplek ya. Iya. Perkomplekan di tengah-tengah kota lah kita bilang. Memang ada sudah lama di sini atau sebelum tidak lama dari berdirinya pesantren ini? Lebih dulu masjid ini didirikan mungkin sekitar 7 tahun. Barulah pesantren ini berdiri. Iya, 7 tahun sebelum pesantren ini berdiri sudah ada masjid tersebut. Dan masjid itu didirikan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat Kampung Jambur bersama dengan masyarakat Komplek Giria Marelan. Tahap 1 dan tahap 2. Nah, awalnya Ustadz mendirikan pesantren di sini, kalau kita tanya suka dukanya lah Ustadz ya. Mendirikan pesantren itu bagaimana suka dukanya itu Ustadz? Memang
Ada beberapa teman di sini. Sejak saya pindah kemari, kami sering sembahyang di masjid ini. Jadi teman-teman tadi, ya namanya Pak Julmail, yang suaranya merdu itu kalau jadi imam sampai sekarang. Ada Pak Haikal. Ada. Nah, jadi Ustadz, di sini aja kita bikin pesantren, kenapa? Rumah kita di sini, jadi bisa ngontrol kita. Agar kalau dapat ya kita usahakan bagaimana kita makmurkan masjid ini. Nah itulah, dari situlah tergerak. Kalau gitu oke lah kita bikin aja pesantren di sini. Sebelumnya jamaah masjid berapa orang? Kami dulu sikit lah dulu. Yang ada Pak Nuar, Pak Haji Anwar AA, Ketua BKM. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Pak Jul, yang sering hadir nih, Pak Haikal. Nah, jadi karena Pak apa ini kan kesibukannya kan ngajar di Man satu Medan itu. Guru lah kita bilang. Jadi jarang ada waktu, hanya pagi aja lah yang ada. Nah, jadi karena siang tuh redup kali lah cahaya Islam tuh. Cobalah Ustadz sini aja bikin pesantren tadi. Nah, dari situlah tergeraknya kita. Dari situlah awal mulanya terbentuk ide itu ya. Berarti ada peran-peran dari masyarakat sekitar iya. juga, Ustadz ya. Dan kami pun minta izin lah sama Pak Haji Anwar AA supaya murid-murid ini segeralah belajar gitu. Nah, di masjid ini lah kami diberi izin. Nah, pertama sekali seperti yang Ustadz katakan tadi, bahwasanya sebelum ada pesantren ini, Ustadz belajarnya atau murid-murid Ustadz belajar di masjid. Teras masjid. Teras masjid. Nah, ketika pada saat itu, berapa jumlah muridnya, Ustadz? Itu sekitar 15-20 orang. Itu santriwati dan juga santri pria? Iya. Dijumlahkan semua 15 orang? 15 mencapai 20. Mencapai 20. Iya. Nah, kalau sekarang? Sekarang ini dengan kapasitas yang bisa kami sediakan. Karena mereka ini kan nginap di sini. Iya. Nah, 20 perempuan, 20 laki-laki. 20 perempuan dan 20 laki-laki. Itu kapasitas fullnya lah ya? Iyalah. Karena kami nggak bisa lagi untuk menambah lagi. Karena kapasitasnya nggak cukup. Nah, kalau boleh tahu anak-anak yang belajar dari sini, itu dari mana saja asalnya? Atau dari kampung Jambor ini sendiri, atau dari Titipapan, atau ada dari yang luar daerah? Dari kampung sendiri ada. Kebetulan termasuk Kemanaan. Kemudian ada dari Kota Bangun, masih dekat. Ada yang dari Tebing Tinggi. Ada juga. Ada juga yang dari Labuhan. Ada dari Hamperampera. Banyak dari Simpang Dobi. Jadi keliling sekarang nih anak-anak yang di sini. Ya, alhamdulillah ya, Ustaz ya. Semakin kita berharap mungkin semakin bisa dikembangkan lagi ya, Ustaz ya. Jadi bisa ditambah lagi kapasitas murid yang sebenarnya yang peminat banyak. Banyak ya, Ustaz ya. Cuma kami nggak sanggup menempatkan dia. Karena keterbatasan ruang tadi ya, Ustaz ya. Ruangan tadi nggak ada. Mungkin kalau lokal-lokal dan juga tempat tinggal mereka nggak ada ya, Ustaz ya. Itu kan harus disiapkan tempat tinggalnya itu. Iya. Maksimal 20 lah seperti yang Ustaz bilang tadi untuk saat ini. Saat ini 40, 20 laki-laki dan 20 perempuan seperti itu kan. Maksimalnya kan gitu kan. Ya kita berharap kalau bisa lebih kan gitu kan. Iya, betul. Cuman kalau kita paksakan sementara fasilitas nggak ada ini kan jadi meresahkan jadinya nanti. Iya. Takutnya nanti tinggal di mana kan gitu Ustaz ya. Nggak ketentuan jadinya, nggak beres jadinya. Betul. Nah, kalau murid di pesantren ini memang harus tinggal di sini ya, Ustaz ya. Nggak pulang hari nggak ya? Nggak ya. Kalau pulang pun mungkin ada jadwal-jadwalnya pulang gitu ya. Mereka itu liburnya di sini bulan Maulid. Sama setelah puasa Ramadan 25 Ramadan 15 Syawal baru masuk. Nah, itulah libur mereka. Iya. Untuk pulang kampung lah kalau kita bilang ya. Kampung lah Lebaran di sana lah di kampungnya masing-masing. Iya. Nah, kalau
kita berbicara tentang pesantren, Iya. tentu ada mata pelajaran yang diajarkan. Oh iyalah, iya. Apa-apa saja mata pelajaran yang diajarkan di sini, Ustaz? Dan pakai kitab apa itu yang diajarkan? Nah, ini yang paling penting ini. Karena apapun sebuah lembaga pendidikan itu mesti ada mata pelajaran intinya itu kan. Jadi yang intinya sekali itu kan Al-Quran. Dimulai daripada membaca, tajwid, makharijul huruf, hafalan juz amma bersama artinya itu wajib itu. Dia tidak akan kami berikan syahadah kalau dia tidak bisa juz amma itu dihafal sama arti. Juz amma itu juz 30 ya, Ustaz ya? Ya. Kemudian tafsir Jalalain. Nah, untuk hadis, hadis Arba'in, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Untuk tauhid, dari paling yang tingkat rendah, namanya akidah diniyah. Kemudian Tijan Darari. Ini akan masuk kepada Kifayatul Awam. Setelah itu Jauhar Tauhid. Habis itu Ummul Barahin. Nah, untuk kitab fikih dari tingkat yang paling bawah Sapinah, Riyadul Badi'ah, Khosyatul Bajuri, Fathul Mu'in. Untuk pelajaran Akhlaqul Banin itu sampai jilid 3. Habis itu nanti sambung lagi dengan Nasoihul Ibad. Habis itu nanti sambung lagi dengan Atqiyatul Muttaqin. Terakhir nanti Ihya Ulumuddin. Banyak, Ustaz ya. Nah, nanti kitab tarikh. Ada lagi, Ustaz? Ada lagi kitab tarikh, sejarah itu kan. Iya. Tak bisa kita lupakan itu. Betul. Nah, itu pun dari yang paling bawah ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Tambah nanti Nurul Yakinnya nanti di atas lagi. Iya. Nah, itu untuk tarikhnya. Baru masuk ilmu alat. Nah, ilmu alat ini yang paling banyak dan paling melelahkan ini. Ilmu alat itu? Ilmu alat itu nahu. Jadi untuk nahu aja ada jurumiyah, ada kawaid nahu, ada nanti bahasa Arab jilid 1 sampai jilid 4. Nah, baru nanti Sorob Kailani. Ada nanti Tasriful Wadih. Baru nanti ada Alfiyah lagi. Nah, itu yang paling ribet kali itu. Nah, nanti lagi adalah usul fikih, ilmu alat juga itu. Dan nanti mantek, ada nanti bayan, ada nanti balaghah. Nah, itu yang paling sulit. Karena itu semua mesti dihafal. Dihafal, Ustaz ya? Hafal semua. Itulah senjata sebenarnya. Tanpa itu nggak bisa jadi Ustaz Somad. Iya, betul. Harus pindah. Kalau jadi Ustaz Somad ada satu lagi. Apa? Harus bisa bersantun. Waduh, Sobat Tua dimanapun Anda berada, ternyata begitu banyak pelajaran yang ada di dalam pondok pesantren ya. Alhamdulillah bagi ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sudah menyekolahkan anaknya di pesantren, bersyukurlah Anda karena hafalan-hafalan seperti yang tadi Ustadz katakan mungkin itulah jadi penolong orang tuanya nanti di akhirat kelak ya Ustadz ya mungkin ya. Senjata mereka. Senjata ya Ustadz ya. Senjata itu. Nah, tentang tauhid ada yang diajarkan di sini juga Ustadz? Ya itulah saya bilang tadi. Kitab yang paling bawah itu Tijan Darari. Itu tauhidnya ya? Tauhid. Naik di atasnya nanti Kifayatul Awam. Memang itu kita Arab semua. Iya. Naik lagi Jauhar Tauhid. Masih kita Arab lagi. Iya. Naik lagi di atasnya Ummul Barahin. Nah, kitab Melayu juga ada. Oh, ada? Ada juga kitab Melayu. Apa namanya Ustaz? Kitab Aqidatun Najin. Darussamin. Iya. Nah, itu diajarkan juga. Seperti fikih pun ada di kitab Melayu. Ada aja. Maksudnya kitab Melayu itu tulisan kitabnya Arab Melayu gitu? Arab, tapi berbahasa bahasa Melayu. Melayu. Oh iya, betul.
tak lepas juga dengan budaya Melayu kan Iya, Ustaz, ya? itu. Jadi gitu Sobat Tua. Jadi orang Melayu ini alhamdulillah karunia yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bersyukur kita orang Melayu. Kenapa? Syarat menjadi orang Melayu itu tak banyak sebetulnya. Iya. Sebetulnya 3 aja syaratnya. Yang pertama yang penting sekali itu beragama Islam seperti yang Iya. Ustaz katakan tadi. Yang kedua beresam adat budaya Melayu. Iya. Yang ketiga berbahasa Melayu. Iya. Kan begitu Ustaz Iya. kan? Alhamdulillah Indonesia NKRI sekarang Iya. memberikan penghormatan yang paling besar kepada bangsa Melayu. Kenapa? Karena bahasanya dipakai menjadi bahasa Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Itulah bahasa Melayu. Waduh. Alhamdulillah. Nah, kalau kita tadi kan saya tanya tentang pelajaran-pelajarannya kan gitu kan. Tunggu Ustaz. dulu. Ada lagi yang mau disampaikan? Bukan. Melayu kita ini harus kita bilang. Apa itu lagi? Melayu Delhi kita. Oh iyalah Melayu Delhi. Ada Melayu Riau, Ada. Melayu Palembang, ada Melayu Betawi, Ada. Melayu Patani yang di Thailand juga. Ada. Kalau perkara Melayu ini banyak dia. Bahkan Minangkabau pun Melayu, Aceh pun Melayu juga. Makanya disebut dengan rumpun Melayu, bangsa Melayu. Oh, iya, Kan iya, begitu iya, kan iya, Ustaz. iya. Tapi alhamdulillah kita di Medan ini puak tempatannya yaitu Melayu Delhi. Iya, iya. Apa bukti orang Medan Melayu Delhi? Istananya masih berdiri tegak sampai Iya, zaman iya. sekarang. Istana Maimun. Iya. Alhamdulillah sudah berjumpa kita sudah berjumpa dengan sultannya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tuanku Sultan Mahmud Arya Laman Cici Perkasa Alam juga sudah merestui kita membangkitkan budaya-budaya Melayu yang ada di tanah Delhi lah khususnya kan gitu, dan juga Melayu umumnya dengan mengangkat budaya dan juga agama yang berhubungan dengan budaya Melayu tersebut. Nah, kalau tadi sudah pelajaran-pelajaran yang kita bahas, Iya. gurunya Ustadz, Nah. kira-kira gurunya ada berapa orang yang mengajar di sini? Untuk saat ini saya sendiri, kebetulan yang kami kader pun, yang pernah kami kirimkan, yang kami biayai, ada yang di sini mengabdi, Ustadz Dayat. Ustadz Dayat. Nah, kebetulan ada pula anak saya sendiri, Ibnu Mufti, yang membantu di sini. Membantu mengajar ya. Ya. Jadi inilah yang baru ada. Ustadz pun ngajar juga ya? Saya tetap ngajar. Tetap ya. Berarti guru di sini 3 orang lah kalau 3 di lah. sekarang ya. Arti tenaga intinya. Tenaga inti. Oh, berarti ada tenaga-tenaga yang lain ya? Yang lain oh iyalah. Banyak ya? Udah mesti ada itu. Mesti ada ya. Nah, karena yang mana udah lama itu bisa kita fungsikan untuk ngajar yang kecil-kecil. Kalau jam operasionalnya itu dari jam berapa? Mereka belajar umpamanya dari pagi sampai, kalau di sekolah konvensional kan sekolah-sekolah biasa, SD, SMP negeri biasa kan gitu. Dari jam 7 hingga jam 1 lah kita bilang jam 1 gitu. Kalau di pesantren tuh? Kalau pesantren ya saya mengikut bagaimana waktu saya belajar di pesantren dulu. Habis subuh ngaji. Jam 8 sampai jam 10 ngaji. Ngaji lagi. Habis zuhur ngaji lagi. Habis asar ngaji lagi. Habis maghrib ngaji lagi. Habis sholat isya ngaji lagi. Jadi 5 waktu itu berisi dengan ngaji. Sembari sholat berjamaah. Berjamaah, Di masjid. Masjid apa nama masjid kita tadi? Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman di Kampung Sebenarnya, Jambur ya? sebenarnya takut saya menyebutkannya itu. Kenapa Karena Ar-Rahman itu Asmaul Husna yang tak boleh dipakai kepada siapapun, termasuk makhluk. Nah, jadi kita juga udah mengusulkan dan pengurus pun udah berencana untuk menukar nama itu. Mungkin Baitur Rahman nanti akan dibikin. Baitur Rahman ya. Iya. Ada surahnya itu Ar-Rahman. Kalau saya nggak pandai kali apa ya, sobat tua dimanapun Anda berada, saya kalau masalah mengaji mungkin banyak belajar lah sama Ustadz Jali ya. Nah Ustadz, kalau tadi kita bicara tentang jam operasionalnya kan gitu kan, jam operasionalnya dari tadi selepas subuh berjamaah mengaji kembali. Nah ini ada mesti kita jelaskan kepada sobat tua dimanapun Anda berada, bahwasanya arti kata mengaji sini ialah belajar ya Ustadz ya, bukan mengaji alif bata saja, bukan gitu ya Ustadz ya. Enggak. Maksudnya mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu yang seperti yang disampaikan Ustadz tadi dalam buku-buku yang tauhid dan lain sebagainya Ustadz ya. Iya. Nah Ustadz, kalau tentang pelajaran sudah, jam operasional sudah, guru sudah, murid sudah. Nah, biaya uang sekolahnya berapa kira-kira Ustaz?
Mana tahu kan ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau mendaftarkan Iya. anak-anaknya ke pesantren Asy-Syafi'iyah. Nah, berapa biayanya? Iya, Kan gitu Ustaz ya. Kalau orang yang berada, kalau orang yang maaf cakap maaf sekali. Kalau orang yang tidak berada kan Iya, gitu iya, kan. iya, Nah, iya. tapi dia ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren kan Iya, gitu. iya. Kira-kira gimana Ustaz? Kalau menyangkut masalah biaya, saya ngikut sebagaimana pesantren saya dulu. Bahwa kami dahulu belajar itu, kami hanya diminta untuk bayar listrik aja. Berlistrik Ustaz ya. Ya. Makan kami masak sendiri. Jadi kami sama teman-teman patungan. Jadi kami belanja, kami bagi waktu, bagi tugas. Sehingga dana itu kecil. Untuk yang lain tidak ada pungutan. Cuma kalau kita beli sendiri. Itulah yang saya terapkan di sini. Berarti uang sekolahnya nggak ada sini ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman minta bantuan sama santri putra dan santriwati untuk Listrik aja. listrik aja ya? Karena Wah, luar menggunakan biasa. listrik aja. Air juga menggunakan listrik. Makan Hanya itu. minumnya cari Urus sendiri? sendiri. Tempat tinggalnya Tempat tinggal juga tidak dikutip. disediakan ya? Disediakan. Wah, luar biasa. Karena Alhamdulillah. ada yang ngasih. Tempat tidur itu apa yang karpet apa namanya itu yang ambal tilam itu. Tilam, Ada yang kalau ngasih. tilam kotak itu ya? Tilam tahu itu ya? Tilam tahu. Tilam Palembang kalau kita bilang. Apa ya namanya ya? Matras. Matras apa? Saya pun kurang tahu itu yang macam tilam itu yang sudah tilam sebiji gitu. Oh iya, iya, matras namanya. Tilam Matras sebiji juga ya. ya. Ada pula yang memberi anak-anak ini pula. Ada ya? Ya. Alhamdulillah. Bantuan-bantuan dari donatur ada juga? Iya. Alhamdulillah. Ya dari donatur inilah istilahnya kita hidup ini istilahnya. Oh, nah bagi tuan dan puan Iya. dimanapun Anda berada, terkhusus kepada Wak Melayu Iya. yang ingin memberikan bantuan kepada pesantren kita, karena nanti kita tunjukkan videonya. Bangunan-bangunan pesantren ini insya Allah nanti akan diperluas lagi Ustaz ya. Insya Allah. Akan kita perluas lagi, jadi bisa menampung lebih banyak murid lagi. Iya. Gitu. Karena kan sayang, banyak tadi yang berminat kata Ustaz tadi kan. Banyak. Yang berminat tapi Tak sanggup kita. tak sanggup kita nampungnya. Iya, Karena apa? iya. Karena keterbatasan ruang lokal dan juga ruang tempat mereka Tidur, istirahat tidur istirahat, dan iya. yang lain sebagainya. Nah, bagi tuan dan puan yang ingin berdonasi Iya. atau menyumbangkan sebahagian rezekinya kepada pihak pesantren Asy-Syafi'iyah, nanti kita tulis nomor rekeningnya di deskripsi, dan juga kepada Al Ustadz boleh nanti langsung saja berkunjung ke pesantren Asy-Syafi'iyah. Yang Iya. terletak di mana nih pesantren Ustadz? Kalau jalannya Jalan Inspeksi Sungai Deli, lingkungan 34, Rengas Pulau, Komplek Gria Marelan, Komplek Gria Marelan. Kampung Jambur. Kalau lebih spesifikasinya, kalau tuan dan puan jalan ke Simpang Titi Papan, Iya. mau ke arah Marelan, sebelum turun Titi, kita naik Titi, sebelum turun Titi dia ada jalan ke kanan. Pinggir sungai. Pinggir sungai. Nah, nanti jumpa komplek namanya Gria Marelan ya Ustaz ya. Ada pamflet Pondok Asy-Syafi'iyah juga nanti. Ada ya, ada pamfletnya. Kalau orang Titi Papan tahu lah itu, bekas kolam berenang lama katanya, kalau bahasa kampung ya kan. iya. Masuk aja ke dalam, nanti ada di situ pamfletnya. Terus saya sampai ke Kampung Jambur, di situ ada masjid. Nah, di samping masjid itu terletak pesantrennya. Ustadz, Iya. yang ingin kami tanyakan kembali ialah rencana Ustadz ke depannya ini apa Ustadz? Seperti yang kita bilang tadi, mungkin ada penambahan lokal, dan mungkin ada rencana-rencana lagi. Rencana kami ini mau menambah ruang belajar. Selain itu, Ya, kalau bisa tanah ditambah lagi. tanah ya. Ya. Mungkin ada nanti Nah. tuan dan puan yang mau menyumbangkan tanah kan, Iya. mana tahu kita ya kan. Iya. Mungkin dibukakan pintu rezeki yang seluas-luas bagi Allah, ada rezekinya dibelikan aja tanah gitu untuk Amin, ya pesantren kan. Allah, amin, ya Allah. Jadi amal jariah juga kan Ustaz kan. Amin, ya, ya. Selanjutnya apa lagi Ustaz? Ya, dengan tersedianya ruang belajar, ini kita membina murid itu lebih agak mudah. Juga kita ingin malam Sabtu pengajian umum tuh Oh, ada pengajian. dapat menampung masyarakat umum. Nah, ini perlu juga kita beritahu kepada sobat tua. Ya, Kenapa? Karena di pesantren Asy-Syafi'iyah ini setiap malam apa Ustaz? Sabtu. Malam Sabtu
hari Jumat malam Sabtu lah ya? Iya, Jumat malam Sabtu. Ada pengajian Selepas maghrib. Selepas maghrib ya? Iya. Ada pengajian apa Ustaz? Pengajian umum. Membahas tentang Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid, fikih, dan tasawuf ya. Iya. Itu dilakukan rutin ya setiap malam? Setiap malam Sabtu. Setiap malam Sabtu. Nah, itu terbuka untuk Umum. umum ya. Iya. Jadi Gabung dengan anak santri jadi. gabung juga ya. Iya. Ya, dilaksanakan di pesantren atau di masjid? Di pesantren. Di pesantrennya ya. Nah, jadi bagi tuan dan puan yang berdomisili dekat-dekat Titipapan, 3M lah kita bilang. Iya. Marelan, Mabar, dan Martubung sekitarnya. Iya. Nah, kalau ingin bergabung kemari belajar bersama Iya. dengan Ustadz Rajali M. Nur, belajar ilmu tauhid, tasawuf, dan apa tadi Ustadz? Fikih. Tasawuf. Boleh langsung datang ke Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Iya. Nah, itu tadi rencananya Ustadz ya. Iya. Kalau harapan Ustadz apa Ustadz? Harapan bagi pemerintah mungkin untuk pemerintah. Ya, harapan kita pemerintah bisa memberikan bantuan, kemudahan untuk pesantren ini. Begitu juga kepada masyarakat luas bisa bahu-membahu untuk memajukan pesantren Melayu ini. Itu yang penting. Anak Melayu harus saling mendukung ya Ustadz ya. Mendukung harusnya. Betul. Memang apa? Kalau tetak-tetak si batang kayu, getah menitik di atas batu. Kalau mengaku orang Melayu, apa salahnya kita saling membantu kan? Kayak gitu, Ustadz, ya? Iyalah. Jadi bepantun pula awak jadi ini Ustadz. Iya. Biasa tak pernah berpantun nih, kali ini karena jumpa sama Ustadz, sama-sama orang Melayu kan kayak gitu kan. Jadi timbullah pantun tadi biasalah namanya orang kampung ya Ustadz ya. Jadi Ustadz, tadi kan harapan Ustadz. Nah, jikalau Ustadz, kalau tadi kan Ustadz bilang mau ada yang banyak yang sebetulnya mendaftar ya kan, tapi nggak sanggup ya kan. Tadinya sebetulnya saya mau bertanya begini, kalau ada orang mau mendaftar, bagaimana cara administrasinya sama Ustadz gitu? Oh, saya serahkan sama istri saya. Dan istri saya itu digunakannya juga kemanaannya untuk tata usahanya gitu. Jadi saya hanya fokus mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak ya. Untuk urusan makan apanya semua sama istri saya. Istri Ustadz siapa namanya? Mungkin ada yang kenal ya kan? Mungkin ada kawan-kawan dulu istri namanya ya? namanya Wirda. Dulu ya? Oh, sekarang siapa namanya? Jamilah. Kenapa berubah? Katanya kata orang tua. Oh, kenapa? Panas katanya kalau iya pula. Ditukar katanya. Jadi begitu pula ya. Ditukar nama tadi. Mantan lah udah ya. Mantan kekasih lah, udah jadi istri sekarang kan mantan pacar jadi namanya. Betul. Iya. Jadi begitu Sobat Tuah dimanapun Anda berada, kalau mau berdaftar kemari langsung saja datang ke pesantren. Tapi itulah kendala kita tadi. Di sini cuman muat menampung 20 orang, 20 santri wanita, 20 santri pria. Tapi kalau nak lebih nantilah kita tunggu. Mungkin ada bantuan tadi, harapan dari Bapak. Begitu terlaksana ruang belajar, baru bisa kita tampung terus Ustadz ya. Yang penting janji belajar, janji niat belajar ya. Kalau tak niat belajar usah masuk pesantren. Iya. Jadi rusuh nanti dia. Kalau tanggung-tanggung usahlah masuk pesantren kan gitu kan. Niatkan yang betul, niatkan yang ikhlas kepada Allah, ingin belajar, ingin mengamalkan ilmu-ilmu agama ini, masuk pesantren. Alhamdulillah tuan dan puan yang memasukkan anak tuan dan puan belajar ke pesantren, insya Allah mendapat keuntungan tersendiri karena anak-anak itu nanti yang memberikan syafaat ya Ustadz ya. Iya. Ada juga ya syafaat anak yang soleh ya? Ada ya? Ada lah. Anak penuntut ilmu ini dia di akhirat masuk surga tanpa hisab. Oh iya. Itu yang kalau yang hafalan tadi ya? Enggak, penuntut ilmu ya? Mau laki-laki mau perempuan, mau tua mau muda. Nah, kita jelaskan dulu ilmunya ilmu apa nih? Kan ilmu gitu. Agama. Ilmu agama. Kalau dia masuk dalam kategori thalabul ilmi, dia masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab ya Ustadz ya? Ada 3 tuh. Apa ya Ustadz? Istri yang patuh kepada suami, masuk surga tanpa hisab. Yang terakhir, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu ya? Masya Allah, luar biasa. Begitu keuntungannya. Makanya tuan dan puan jangan ragu lah masukkan anak ke pesantren. Istri yang berbakti kepada seorang suami. Contohnya seperti apa? Jangan keluar kode. Iya bang. Bang, awak mau pergi ke sana bang, tak boleh. Iya bang, ini tidak, main pergi aja, hantam aja pergi. Itulah itu tak nanti boleh bahaya tuh. tuh ya. Itu tak boleh tuh.
Kalau tak diizin kan tak boleh ya Ustaz ya? Tak boleh lah. Tapi umpama lah Ustaz ya kan. Kau jangan keluar-keluar deh ya sebelum abang pulang umpama iya, kan. iya. Rupanya adalah terjadi gempa gitu kan. Kemana tuh Ustaz? Tak boleh keluar rumah. Ya. Kalau darurat boleh ya mungkin ya. Kalau darurat seperti itu, Ah. keluar dia. Kalau dia situ juga tertimpa, bodoh dia tuh. Oh, Keluarlah, janganlah sampai tertimpa pula. walaupun tanpa seizin suami. Walaupun tanpa izin suami, karena bagaimanapun kalau suami pulang, pasti jumpanya bininya ya kan. Kalau ditengok ibunya kena timpa, bodoh pala kau. Jadi itulah fungsinya belajar tadi Ustaz ya. Iyalah. Kalau macam tadi kan itu pertanyaan-pertanyaan gimana kira-kira ya kan. Kalau kayak gitu kan orang yang tidak belajar bertanya kan Iya, seperti itu. betul. Yang tidak tahu ilmunya macam-macam. Begitulah pentingnya menuntut ilmu agama. Nah Ustaz, macam anak-anak santri nih ya, selain belajar mengajar, mengajar sebelum kita tutup segmen kita ini, kegiatan-kegiatan apa lagi yang dilakukan mereka? Kita ambil contoh umpamanya berladang, berkebun atau gimana? Untuk saat ini, lokasi juga tak memungkinkan untuk berladang. Tak memungkinkan untuk bertani atau untuk ternak juga tak memungkinkan. Hanya ada kegiatan sedikit aja ternak kelinci. Oh ada ya Ustaz ya. Itu sedang Kembangkan ya. dikembangkan. Kelinci aja Ustaz, ayam nggak ada, kambing gitu nggak ada. Lokasi ini juga. Lokasi ya, Lokasi. iya. Itulah makanya kami butuh kepada Bapak Ibu yang berlebih rezeki. Janganlah tahan-tahan kali duit itu ya kan Pak Ustadz ya. Iyalah. Sumbangkan sedikit untuk pesantren, sumbangkan Agama. untuk akhirat kan Iya gitu kan. Untuk agama itu. Untuk agama. Jadi bisa dikembangkan kalau beranak tadi Iya. ternak-ternaknya kan bisa jadi amal jariah sendiri untuk. Dan juga ada hadroh tadi saya lihat Ustadz. Ya, Hadroh apa hadrah? adroh. Hadroh ya. Di sini di orang Melayu bilang adrah. Hadrah ya, hadrah ya. Sebenarnya karena penyebutannya aja kalau orang dari daerah Jawa itu, Sunda itu adroh. Hadroh ya. Oh, kalau orang kampung bilang hadrah. Adrah. Iya, yang dimainkan pun lagu-lagunya tentang lagu-lagu selawat ya, Iya, puji-pujian selawat. kepada Allah dan Iya. Rasulnya ya Ustaz ya. Nah Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz, Iya. sebelum kita closing statement, pesan-pesan Ustadz lah sebagai pimpinan pondok pesantren kepada masyarakat dan juga anak-anak muda, khususnya anak muda Melayu. Pesan kami, jangan cepat menyerah, karena kemudahan itu tidak akan kita dapati sebelum kita lewati kesusahan. Dan dunia ini memang fitnah ujian. Nggak ada ceritanya, nggak ada ujian. Jadi al-hayatu hiyal jihad. Hidup ini adalah perjuangan. Tidak ada perjuangan itu yang tidak melalui pengorbanan. Minimal pengorbanan itu mengorbankan perasaan. Jauh dari orang tua. Jauh dari kampung halaman. Nah, Untuk menuntut ilmu juga ya. jangan cepat menyerah. Kalau mau berhasil dunia akhirat, lewatilah kesusahan itu. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Isra. Iya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan baru ada kemudahan. Iya. Begitu tadi Itulah pesan-pesan pesan kita. Ustadz ya. Ya. Jadi kepada anak-anak muda Melayu khususnya dan juga tuan dan puan puak-puak Melayu Ya. yang ingin mendaftarkan anaknya sekolah kemari pun apa tadi Ustadz bilang tadi jangan menyerah ya. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah untuk belajar. Iya. Termasuk dalam pelajaran ya Iya. Ustadz ya. Dan syarat mau berhasil ini 3. Tiga apa tuh Ustadz? Jujur, Heeh. bersungguh-sungguh, disiplin. Iya. Ini kunci. Iya. Mau jadi apapun kita inilah. Heeh. Mau ngejar dunianya mesti ada ini. Betul. Mau ngejar akhiratnya mesti ada ini. Mau dua-duanya mesti ada ininya. Iya. Tanpa ini nggak jadi apa-apa. Iya. Orang Melayu itu pantang menyerah. Jadi jangan menyerah. Itu pesan Ustadz tadi ya. Sekali layar terkembang, Surut kita berpantang. Iya. Jadi Sobat Tuah dimanapun Anda berada, begitulah tadi sedikit sembang-sembang kita lah kalau kata orang kampung ya. Sembang-sembang kita kepada pemilik Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah yang terletak di daerah Marelan dan sekitarnya lah, Titipapan di Komplek Geria Marelan di Kampung Jambur namanya. Tadi sudah kita sembang-sembang sama Ustadz. Bagi Sobat Tuah yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga bagi tuan dan puan yang ingin menyumbangkan sebahagian rezekinya, ingin bersedekah, ingin membantu pembangunan dari pesantren Asy-Syafi'iyah,
boleh kirimkan langsung di rekening, nanti saya akan taruh di link deskripsi yang ada di bawah ya. Jadi begitu, kami pamit dari pesantren Asy-Syafi'iyah, kami pamit undur diri. Kita ketemu di video selanjutnya. Bersama Al Ustadz Rajali M. Nur kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahoy. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, Allahumma shalli ala. Nah, Sobat Tuah dimanapun Anda berada, tadi kita telah bincang-bincang sejenak dengan Ketua Yayasan atau pimpinan Pondok Pesantren dari Asy-Syafi'iyah, yaitu Bapak Ustadz Rajali M. Nur. Kali ini kita bertanya kepada santri-santrinya nih tentang pelajaran yang diajarkan di pesantrennya gimana nih. Pada tahu nggak? Ini siapa namanya? Prayogi At-Tebing Tinggi. Prayogi At-Tebing Tinggi. Ya, sebutkan sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah itu ada banyak, namun yang wajib diketahui ada 13 atau ada 20. Sebutkan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamhu binafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Iya, luar biasa. Boleh ke belakang. Ini siapa namanya? Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan naik haji ke Baitullah. Iya, boleh ke belakang. Ini siapa namanya? Muhammad Zikri. Muhammad Zikri. Hukum nun mati. Ada 4. Ada 4, sebutkan. Izhar, iklab, ikhfa, idgham. Iya, boleh ke belakang. Ini yang terakhir nih, yang ganteng nih. Namanya siapa? Muhammad Zaki Ramadan. Muhammad Zaki Ramadan. Ramadan. Iya, tanda isim ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Tanwin, alif lam kasroh. Nah, begitu Sobat Tuah, ternyata di pesantren Asy-Syafi'iyah ini benar-benar mempelajari tentang nahwu shorof, tentang fikih, tentang tauhid, dan lain sebagainya. Nah, sudah terbukti oleh santri-santrinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi. Kali ini kita tanya kepada santriwatinya. Yuk, ikuti terus kami tetap di Arbasman TV. Sobat Tuah, kalau tadi kita sudah bertanya-tanya kepada santri pria, kali ini kita akan bertanya-tanya kepada santriwatinya. Dengan siapa namanya, Dek? Dela. Dela. Tanda-tanda balik ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mimpi basah pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, haid. Iya, boleh ke belakang. Yang ini siapa namanya? Airin. Siapa? Airin. Airin. Airin, rukun agama ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Islam, iman, ihsan. Iya, boleh ke belakang. Yang ini siapa namanya? Sofi. Sofi. Sofi, siapa ibu susu Nabi? Halimatus Sa'diyah dan Saidah. Iya, siapa ibu Nabi? Aminah. Siapa ayah Nabi? Abdullah. Iya, boleh ke belakang. Ini siapa namanya? Aisyah. Aisyah. Aisyah, apa hukumnya bercadar? Sunnah. Sunnah. Hukumnya berhijab? Wajib. Iya. Begitu ya Sobat Tuah, nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap ikuti channel kami di Arbasman TV. Ahoy! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Haji Rajali M. Nur, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Medan, beserta pengurus dan Dewan Pengajar, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.